Apa kalau affiliate barang yang dipromosiin harus seragam ya Pak? Aku baru coba bikin video dari barang yang ada di rumah saja. Tapi kalau harus satu niche berat beli sampel dan barang yang kemungkinan nggak kepake. Apa kalau affiliate barang yang dipromosin harus seragam? Tidak harus. Ini dari Coba to Be. Dari ada pertanyaan di YouTube ini teman-teman tuh, dari Yoba to Be ya. Jadi inti pertanyaan adalah apakah harus seragam? Tidak harus teman-teman. Jawabannya TikTok affiliate tidak ada yang mewajibkan harus gitu, nggak ada. Tetapi kalau memilih kategori boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi nggak ada jawaban bahwa harus seragam. Aku baru coba bikin video dari barang yang ada di rumah saja. Bagus, sudah dimulai, saya digaskan. Ayo, bismillah sama-sama kita mulai ya teman-temanku yang TikTok affiliate pemula kayak saya. Pokoknya niatnya menjemput rezeki, membuka peluang. Ayo gaskan saja dan dikonsistenkan. Tapi kalau harus satu niche, berat beli sampel. Nggak apa-apa, nggak harus satu niche. Awal-awal malah rame-rame bareng-bareng. Barang produk apa aja yang bisa digaskan saja. Nanti silakan pilih mau pada sudah jalan apakah mau niche apa enggak, itu boleh bebas-bebas saja. Tidak ada yang harus mengatakan satu seragam gitu ya. Cuma biasanya kalau memang bermau main niche, jadi kategorinya sudah sama, audiensnya nanti terkumpul, orang-orangnya yang calon pembelinya itu misalkan orang-orang usia ini dan ini, areanya cewek cowok, misalkan kayak gitu, itu akan mempermudah terjadinya penjualan. Dan yang lagi-lagi terpenting teman-temanku semua adalah konsistensi. Tidak harus brutal puluhan video. Sebenarnya satu video pun cukup asal videonya bagus, menarik. Dan hal yang tadi hasil diskusi dari teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bisa live bareng teman-teman yang ya basically-nya dari YouTube ini. Saya tadi pagi lagi iseng coba live, kok tiba-tiba ada yang ngajakin ngobrol. Ada Mas Doni dari Nganjuk, ada dari Pak Budi Surabaya, ada tadi siapa lagi tadi ya, Pak Fuad Blitar, ada Mas Zainal Jombang, dan ada Mas Jamal, ada Bang Gedor, ada Mas Prima kata dia yang sudah join. Terima kasih yang sudah tiba-tiba kita ngobrol. Ternyata lama juga ya tadi. Ternyata saya ngobrol sampai 3 jaman. Pertama kalinya saya live begitu lama sampai saya tadi ketinggalan konten untuk akunku yang kedua. Tapi no problemo, saya happy dari sekedar channel-channel saya yang ngawur ini bisa mempertemukan dengan teman-teman yang ternyata dari seluruh Indonesia ya. Dari Kalimantan, dari Lampung, dari Papua, dari Blitar, Surabaya, Nganjuk, Jogja, Purwokerto, dan masih dari Serang tadi Mas Jamal juga ada tadi ya. Thank you very much yang sudah berkenan mampir, yang sudah berkenan hadir teman-teman. Pokoknya yang lagi kesulitan, lagi butuh uang, wis ayo gaskan aja. Masalah hasil kita pasrahkan ke Gusti Allah yang ngatur kehidupan kita ya. Tapi tugas kita adalah maksimalkan ikhtiar. Ora usah malu, ora usah izin, nggak usah wah mikir itu mikir ini, saya belum bisa ngomong, nggak apa-apa, gasken saja teman-teman, gasken pokoknya, hajar bleh. Terus tadi saya dapat pembelajaran dari salah satunya Mas Doni ya. Beliau bikin konten senatural mungkin, seapa adanya, tapi dengan trik kontennya yang rapi, yang terutama difokuskan adalah hook-nya. Cara mendapatkan hook menurut beliau tadi, dia memperhatikan produk yang sama dari teman-teman yang lain, akhirnya terus dikombinasikan dengan gayanya, dengan caranya beliau. Misalkan, gokil sih nih, tapi dengan bahasanya beliau, dengan gesternya beliau. Dan bagaimana cara membuat konten senatural mungkin, seklir mungkin, suaranya pakai mic, gambarnya sejernih mungkin, wah itu keren. Dan yang saya juga sebenarnya setuju sekali kalau bikin konten itu yang nggak terlalu overdosis ya. Maksudnya over apa nih ya, dengan waduh apa ya,
tumpuk sono tumpuk sini, edit sono edit sini. Menurut saya enggak, yang penting tersampaikan. Dan yang terpenting tadi pesannya juga beliau, saya perhatiin beliau ini followernya belum banyak, tetapi sudah mulai stabil di penjualan ya. Dan lihat video-videonya memang menarik ya, dengan gayanya beliau, kenaturalannya, dengan sebagai orang Jawa kemedokannya juga keluar, tapi enak ditonton. Nah ini teman-teman, jadi saya sendiri masih terus belajar gimana ya menampilkan, bisa bikin konten yang menarik. Intinya pengen orang mau beli, kuncinya kan di situ teman-teman, bukan keren-kerenan video, tapi gimana semenarik mungkin mancing di awal itu orang langsung mau mampir. Kita punya ciri khas segala macam lah, mau pakai wajah, nggak pakai wajah, silahkan saja. Karena memang di TikTok pun nggak ada patokan harus tampil wajah. Ada not rekomendasi NR. Pokoknya kalau udah menarik mungkin, insya Allah tembus. Nah, kemenarik ini gimana caranya? Ya mau nggak mau kita melakukan repetition unlimited. Pengulangan. Terus juga brutalisme, hati-hati juga bagi teman-teman yang akunnya masih baru, newbie, jangan langsung jebret-jebret, brutal 10-20 konten per hari, tapi mulai dulu dari 1, 3, sampai 5, sampai ini stabil, oke, mungkin akan dinaikkan, silahkan. Pengalaman saya, akun saya yang utama itu naik turun dari yang udah bagus, drop ke bawah, ke atas, drop lagi, dan kondisi sekarang lagi mulai penyembuhan, karena view-nya remuk redam, dan bahkan closingnya pun remuk redam juga. Jadi, tetapi nggak apa-apa, itu proses perjalanan saya yang saya jalanin di akun utama. Makanya saya akun kedua, saya coba sekarang kalem-kalem, saya 5 video per hari, fokus. Ternyata stabil view-nya, dan itu mulai ada closing terus. Tapi akunku yang tadi udah bagus, udah closing, udah oke, tiba-tiba jeblok, bas, gitu. Itulah proses perjalanan saya, jangan diikutin salah saya teman-teman ya. Saya lagi-lagi, saya bukan seorang guru, bukan senior, saya pun juga belajar mana cara terbaik di TikTok ini. Satunya yaitu dengan membetulkan hook-hook yang woke. Dan kerennya sebenarnya hook ini bisa kita create by diri kita sendiri ya. Setiap kita diciptakan dengan diferensiator atau pembeda yang istimewa dari Tuhan. Setiap kita diciptakan nggak ada yang real 100% sama. Bahkan kembar pun juga ada pembedaannya, keunikannya. Kalau kita sadar di situ bahwa sebenarnya kita tuh udah dibekali sebagai orang marketer, orang penjual, orang pebisnis yang istimewa. Karena salah satu hal di dalam bidang marketing penjualan itu terjadinya diferensiasi atau pembeda-pembeda yang akan menarik untuk calon pembeli kita. Teman-teman, pokoknya semangat terus. Yang baru mulai, gasken. Dimulai sekarang juga, nggak usah banyak mikir, gaspol, nggak usah malu. Pokoknya buang malu aja, udah kayak saya aja, ngawur aja. Tapi lama-lama silahkan dengan pakai ilmu-ilmu yang terbaik ya. Kalau yang saya ada baiknya silahkan diambil, kalau buruknya buang aja ke laut. Banyak senior susu dari orang lain. Intinya, TikTok Update juga adalah suatu pekerjaan, suatu usaha, suatu bisnis yang bisa kita bangun, siapapun kita, dari manapun kita, asal punya niat, kemauan, terus gerak, punya kamera, punya mic yang bagus lama-lama. Sekarang yang kita miliki maksimalin, tapi terus pelan-pelan kita naikin quality, terus kita pelajari, insya Allah tembus. Gusti Allah buatan sare teman-teman ya. See you. Teman-teman, terima kasih semua yang tadi sudah join live. Siapa tahu nanti next kita ke depannya bisa live selanjutnya. Terus ada satu insight lagi tadi dari Mas Zainal di ending-endingnya live. Beliau cerita kalau testing iklan, ternyata beliau yang paling bagus yaitu di sekitaran jam 12 malam sampai jam 1 itu mulai ngiklan. Jadi logika tidak pastinya gitu ya. Jadi ngiklan itu butuh waktu untuk apa ya, kayak jam terbangnya tuh biar bisa mendatangkan ke itu tuh jam berapa. Jadi jam 12, jam 1 itu nanti di pagi hari itu udah mulai bekerja. Bahkan kalau kerennya lagi, siapa tahu udah closing juga. Tapi menurut beliau, ini testingnya beliau adalah jam 12 sampai jam 1 mulai ngiklan, nanti mulai penjualan, udah orang-orang melek pagi itu udah mulai buka HP dan mereka kena paparan iklan dan bisa closing. Siapa tahu juga ini bagus, bisa di testing juga teman-teman. Saya juga mau testing nanti kalau misalkan ada produk-produk yang bisa laku. Oke, saya dorong iklan juga. Tapi saya lagi-lagi walau alam bisa, karena jam 12 jam 1 itu udah jam-jamnya tidur. Tapi minimal ada insight-insight yang saya dapatkan dari live tersebut, dan moga-moga juga menambahkan traffic ke akun saya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyerah, gasken.